Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dasa Fitri dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Universitas Juanda Bogor. Risiko kepatuhan adalah risiko yang harus diterima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, serta prinsip-prinsip syariah. Lalu kemudian bentuk risiko kepatuhan diantaranya ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tertera pada ketentuan yang pertama ada KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum, merupakan ketentuan untuk mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadi krisis perbankan. Kemudian yang kedua ada kantor akuntan publik, merupakan sebuah badan usaha yang berfungsi sebagai tempat akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada loan to deposit ratio, merupakan ketentuan dalam penentu rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas atau bank tersebut tidak memenuhi supervisor lainnya. Kemudian yang keempat, penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat. Nah, ini merupakan upaya kebijaksanaan atas risiko kerugian kredit yang timbul akibat kolektabilitas yang merupakan klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunganya dalam artian nyata. Kemudian selanjutnya ada batas maksimum pemberian kredit. Ini merupakan presentasi maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan dana BPR di bank lain, kecuali giro. Kemudian yang selanjutnya ada posisi devisa neto. Ketentuan selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca one balance sheet. Kemudian ada rencana kerja anggaran tahunan. Pada rencana kerja anggaran tahunan ini, bagaimana memilih strategi yang tepat. Analisis SWOT bisa dikatakan sebagai strategi yang tepat dalam hal ini, yang meliputi strength, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian yang selanjutnya ada giro wajib minimum, merupakan dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Kemudian ada fungsi kepatuhan perbankan yang terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Dengan adanya strategi untuk memudahkan dalam penyusun budaya kepatuhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan, serta menghitung dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Kemudian untuk mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi. Jadi, semua berpendapat mengenai kebijakan apa saja yang akan ditetapkan. Kemudian fungsi yang ketiga, untuk menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank syariah. Dengan adanya sistem diharapkan semua dapat melaksanakan sesuai dengan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi yang keempat, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, dapat meminimalkan risiko kepatuhan bank syariah dan juga diberlakukannya controlling atau pengecekan bertahap. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen risiko kepatuhan.
terbagi menjadi 3 aspek risiko kepatuhan. Yang pertama, eksposur risiko kepatuhan pada laporan atau informasi eksposur risiko kepatuhan yang mencakup pada eksposur kuantitatif, yaitu nilai yang terkandung dan kualitatif yang merupakan hasil dari secara keseluruhan. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit di mana kebijakan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan agar dapat mengurangi tingkat risiko kepatuhan di sebuah bank. Kemudian yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko. Aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dengan adanya perbandingan tersebut, agar dapat diukur secara nyata tingkat pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan pada sebuah bank syariah. Kemudian selanjutnya ada penerapan manajemen risiko, terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, bank syariah harus melakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu terhadap faktor yang mempengaruhi tingkat eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh pada rugi laba dan permodalan bank seperti pada aktivitas usaha bank, ketidakpatuhan bank, dan litigasi. Kemudian yang kedua, bank harus memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, sumber daya manusia, dan sistem pengendalian. Kemudian 4 pilar penerapan manajemen risiko kepatuhan. Pilar yang pertama yakni pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam menangani risiko kepatuhan yang mencakup organisasi manajemen risiko kepatuhan, kewenangan mengenai tanggung jawab yang dilakukan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kemudian sumber daya insani. Kemudian yang pilar yang kedua, kebijakan prosedur dapat menetapkan limit yang meliputi strategi manajemen risiko, kebijakan prosedur di mana bank syariah punya rencana kerja kepatuhan yang terorganisir dan memadai dan juga bisa memastikan efektivitas dari adanya manajemen risiko kepatuhan. Kemudian menetapkan limit di mana masing-masing bank memiliki limit yang tergantung pada kebutuhan bank tersebut dengan tingkat risiko yang diambil. Kemudian tingkat risiko yang akan diambil beserta toleransi. Kemudian pilar yang ketiga yakni proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang efektif. Kemudian pilar yang keempat yakni sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data, mendorong efisiensi untuk meminimalisir pengendalian internal, kemudian memastikan dipatuhinya aturan yang berlaku dan tingkat responsif bank terhadap penyimpanan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pengendalian risiko kepatuhan? Proses pengendalian risiko kepatuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi risiko kepatuhan. Yang kedua, pemantauan risiko kepatuhan. Yang ketiga, pengukuran risiko kepatuhan. Dan yang keempat, pengendalian risiko kepatuhan. Identifikasi risiko kepatuhan pada bank syariah harus melakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu agar dapat diperhatikan secara detail terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur yang merupakan risiko timbul dari sumber daya internal, seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal risiko kepatuhan. Kemudian untuk pengukuran risiko kepatuhan, bank syariah dapat menggunakan indikator atau parameter dalam pengukuran risiko kepatuhan yang berupa jenis, signifikasi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank syariah. Kemudian untuk pemantauan risiko kepatuhan merupakan satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko. Untuk risiko kepatuhan, wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank syariah, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala.
Kemudian untuk pengendalian risiko kepatuhan, Bank Syariah harus memastikan dalam hal Bank Syariah memiliki kantor cabang di luar negeri bahwa Bank Syariah memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana kantor cabang Bank Syariah berada. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.